بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Berkata Syekhul Islam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk di antara jenis kesyirikan adalah ketika seseorang isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan tentang tauhid dan wajibnya bagi seluruh umat ini agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya, dan beliau jelaskan keutamaan-keutamaannya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau pun menjelaskan macam-macam kesyirikan yang menjadi lawan dari tauhid tersebut. Dan seorang tidak akan mengetahui tauhidul uluhiyah secara sempurna kecuali dengan mengenal lawannya. Fabididdiha tatamayyazul asya'u wa tatabayyanul asya'u. Dengan mengenal lawan-lawan dari sesuatu, maka akan nampaklah, akan jelaslah perkara-perkara tersebut. Tatkala kita ingin mengenal tauhidul uluhiyah, cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, maka kita pun penting untuk mengetahui apa yang menjadi pembatal-pembatal tauhidul uluhiyah tersebut. Apa yang akan membatalkan ketika seorang terjerumus ke dalamnya. Maka Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kejahatan dan kejelekan dalam keadaan kaum muslimin, dan para sahabat menanyai Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tentang kebaikan, dan Hudzaifah bertanya tentang kejelekan tersebut karena khawatir akan terjerumus dan terjatuh ke dalam kejahatan tersebut, bukan untuk melakukan suatu kejahatan. Kuntu as'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, tentang kejahatan karena khawatir akan menimpa aku kejahatan tersebut. Araftu syarra la li syarr lakin litawaqqih, faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fih. Aku mengenal kejahatan itu bukan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi untuk menjaga diri, untuk memelihara diri. Barang siapa yang tidak mengenal kejahatan dari kebaikan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Waliyadzubillah. Maka beliau menjelaskan
tentang macam-macam dan jenis-jenis kesyirikan yang apabila seorang terjatuh ke dalamnya maka dia telah terjerumus pula dalam syirik yang dikhawatirkan akan mengeluarkan dia dari Islam. Maka di antara kesyirikan tersebut adalah al-isti'adatu bi ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-isti'adah, tambahan alif, sin dan ta yang terdapat pada kata al-isti'adah ini. Di antara maknanya adalah talabul auz atau talabul iyad, meminta perlindungan. Dan seseorang yang meminta al-auz artinya dia meminta perlindungan dari sesuatu yang akan mengganggu dia atau sesuatu yang akan mencelakakan dia dan membinasakannya. Maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun dikatakan al-musta'idzu billah, seorang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari berbagai macam hal yang dikhawatirkan akan mencelakakan ataukah membinasakan atau mengganggu dia. Ini apabila kita menyebutkan kata al-auz dengan ain yang ada di depan. Berbeda dengan al-lauz atau al-liyad dengan lam. Ya. Talabul liyad maknanya adalah meminta, ya, sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan. Jadi terjadi perbedaan makna antara talabul auz dengan talabu al-lauz. Sebab terkadang sering pula kita mendengarkan perkataan mereka, inni aludu, ya, sesungguhnya aku mengharapkan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun al-auz meminta perlindungan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah, maka dikatakan tempat perlindungan tersebut ma'ad atau malja, tempat berlindung. Ya, seperti apa yang difirmankan, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la malja wa la manja minka illa ilaik, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada malja, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat untuk mendapatkan keselamatan illa ilaika, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang yang hendak mendapatkan keselamatan, maka tentunya dia akan selalu meminta perlindungan kepada yang memiliki keselamatan tersebut. Dan seorang yang hendak dan mengharapkan untuk terhindar dari berbagai macam kesulitan dan kejahatan ataukah sesuatu yang akan mengganggu serta membinasakan dia, maka tentunya dia akan berlindung kepada yang memiliki dan menguasai seluruh jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian banyak perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beristi'adah, meminta perlindungan dari segala macam kejahatan-kejahatan, dari segala macam kemudaratan-kemudaratan yang khawatir akan menimpa kita. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan apabila syaitan akan berusaha mengganggu kamu, maka memintalah engkau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, wahai anak muda, apabila hendaklah engkau memelihara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan memelihara kamu. Hendaklah engkau memelihara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau hendak meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta apa saja. Apakah yang akan mendatangkan manfaat kepada kita, ataukah yang akan mengkhawatirkan akan menimpa kepada kita berupa kemudaratan, maka kita meminta perlindungan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala biyadihin naf'u wa dhar. Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat dan demikian pula kemudaratan. Maka barang siapa yang berlindung, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kekuasaan yang hakiki hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan tersebut tatkala dia berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menjelaskan pada kita, ikhwani fiddin azakumullah, bahwa tatkala Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa seseorang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang sangat dicintai Allah, perkara yang sangat diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berlindung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya perlindungan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memelihara dia dari segala perkara-perkara yang dia benci. Nah, di sini menunjukkan bahwa isti'adzah merupakan salah satu jenis ibadah, dan tidaklah diperbolehkan seseorang untuk beristi'adzah, meminta perlindungan dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu dari makhluk ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, sungguh dia telah syirik, syirkul ibadah, syirik akbar, syirik besar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, wal iyadu billah. Di dalam Kitab Tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, disebutkan satu ayat dan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa al-isti'adzah, meminta perlindungan, hanyalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya adalah rijalun minal ins, laki-laki dari jenis manusia, ya'udhuna birijalin minal jin, mereka meminta perlindungan dengan laki-laki dari kalangan jin. Yani dahulu kaum Arab, kebiasaan mereka apabila mereka singgah di satu lembah yang kosong, maka mereka selalu berlindung kepada yang menguasai lembah tersebut dari kalangan jin. Kata mereka, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada pemimpinnya, pemukanya lembah ini. Karena mereka meyakini bahwa tempat-tempat tersebut telah dihuni oleh makhluk-makhluk dari kalangan jin, sehingga ketika mereka singgah di satu tempat dan mereka meyakini hal tersebut, maka mereka pun berlindung kepada pemukanya, kepada pemimpinnya. Lalu mereka lalai dan lupa bahwa yang menguasai seluruh tempat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan tempat itu dan menciptakan para jin
dan menciptakan seluruh alam. Maka ketika mereka mendatangi tempat tersebut, maka mereka pun berlindung dengan laki-laki dari kalangan jin. Ya, fazaduhum rahaqa. Sehingga laki-laki dari kalangan jin tersebut semakin menambah kepada mereka rahaqa. Berselisih para ahlu tafsir, para mufassirin di dalam menafsirkan makna rahaqa. Ada sebagian dari kalangan para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan rahaqa ay ithman. Lalu mereka semakin bertambah dosa yang mereka lakukan. Semakin bertambah dosa yang mereka kerjakan. Dan sebagian dari ahlu tafsir ada yang menafsirkan rahaqa ay khaufan wa za'aran, yaitu perasaan takut, ya, perasaan khawatir, di mana laki-laki dari kalangan manusia tatkala mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka semakin menambahkan ketakutan pada mereka. Dan dua penafsiran ini saling tidak bertentangan antara satu dan yang lainnya. Disebabkan karena tatkala mereka berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin tersebut, maka jin itu merasa besar diri mereka. Mereka semakin merasa bangga karena mereka ditakuti oleh sebagian kaum dari kalangan manusia tersebut. Maka tatkala kaum dari kalangan manusia ini tunduk kepada para jin tersebut, maka mereka semakin besar kepala mereka. Mereka semakin menampakkan kesombongan mereka dan semakin menambahkan ketakutan kepada orang-orang yang berlindung kepada mereka, kepada para jin tersebut, sehingga semakin bertambah pula lah dosa yang mereka kerjakan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini untuk menjelaskan keadaan kaum jahiliyah dahulu. Tatkala mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, justru yang ada pada mereka adalah semakin mendapatkan perasaan takut dari para jin-jin tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kepada mereka dosa. Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama telah sepakat dalam hal ini. Tidak diperbolehkannya seseorang untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dari kalangan sebagian para ulama yang menetapkan hukum ini secara mutlak, ya, bahwa al-isti'adzah bi ghairillah syirkun 'alal itlaq. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirik secara mutlak. Namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang memerinci. Ada yang memerinci bahwa di sana ada jenis isti'adzah yang tidak sampai menjerumuskan pada kesyirikan. Ada jenis meminta perlindungan yang tidak sampai menjerumuskan ke dalam syirikan, ya, yaitu dalam perkara-perkara yang zahir, ya, yang mana makhluk tersebut mampu untuk memberikan kepadanya perlindungan, mampu untuk memberikan kepadanya perlindungan. Nah, apabila ada seorang yang khawatir atau takut misalnya, ya, dari seseorang, lalu dia dalam keadaan dikejar-kejar, maka tentunya dia mencari perlindungan, mencari tempat. Maka dia pun mendatangi seorang yang dia harapkan orang tersebut mau melindungi dia dari kejaran seseorang yang dia takuti ini. Maka dia pun meminta perlindungan, karena dia ketahui bahwa orang ini punya wibawa dan orang ini punya kekuatan, ataukah dia meminta perlindungan pada kabilah. Maka selama perlindungan tersebut secara zahir dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya, maka yang demikian ini tidaklah termasuk ke dalam jenis kesyirikan, ya, tidak termasuk dalam jenis kesyirikan. Akan tetapi kalau seseorang meminta perlindungan pada sesuatu secara zahir dan juga menyerahkan batinnya kepada dia, maka yang demikian ini tidaklah diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hanya diperbolehkan bertawakal, meminta perlindungan yang zahir dan perlindungan yang batin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Wa an Khawlah binti Hakim qalat,
Dan dari Khawlah bintu Hakim, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di satu tempat persinggahan, di mana saja, terlebih di tempat-tempat yang sunyi, ya, hendaklah mengucapkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang singgah di tempat persinggahan, di mana saja, apakah di lembah atau di gunung atau di tempat-tempat yang lainnya. Faqala, lalu kemudian dia mengatakan, a'udzu bi kalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya. Di antara makna al-kalimat yaitu kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang tidak ada aib dan kekurangan padanya. Sebagaimana barang siapa yang singgah di satu tempat persinggahan, lalu dia mengatakan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki aib dan tidak memiliki kekurangan dari nama-namanya. Dan demikian pula sifat-sifatnya. Demikian pula kalimatuh. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang sempurna. Apakah itu Al-Qur'anul Karim yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hudan wa shifa, sebagai petunjuk dan sebagai obat yang menawarkan dari berbagai macam jenis penyakit-penyakit. Maka kalimat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Maka di sini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah, apakah itu Al-Qur'anul Karim atau wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah makhluk. Apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat Allah. Kalaulah kalimat-kalimat Allah itu makhluk, tentunya tidak diperbolehkan bagi seorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa yang diciptakannya. Ini menunjukkan bahwa al-khairu wasyarr, kebaikan dan kejahatan seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kebaikan, menciptakan orang-orang saleh, menciptakan kaum mukminin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para syayatin, menciptakan orang-orang kafir, menciptakan iblis, menciptakan maksiat-maksiat. Naam. Akan tetapi dalam hal at-ta'addub ma'allah, beradab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah jangan kita menisbahkan kejahatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarru laisa ilaik. Kejahatan tersebut tidaklah pantas untuk dinisbahkan kepadamu, karena pada hakikatnya apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah kebaikan. Maka barang siapa yang mengucapkan ini, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun, hatta yarhala min manzilihi dzalik, hingga dia pergi meninggalkan tempat persinggahannya tersebut. Rawahu Muslim.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa tatkala kita singgah di satu tempat, hendaklah kita berlindung kepada yang menciptakan seluruh tempat tersebut. Yang menciptakan seluruh jagat raya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari segala macam kejahatan-kejahatan dan kemudaratan-kemudaratan yang dikhawatirkan akan menimpa kita. Dan ini adalah suatu yang waqi'. Ketika seorang berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya perlindungan, dia akan terselamat dari berbagai hal-hal yang dibencinya. Dan dikhawatirkan dia akan terkena darinya dari berbagai macam kejahatan. Dari para jin, dari orang-orang kafir. Tapi kita melihat ketika mereka meninggalkan isti'adah bi ghairillah, isti'adah billah, meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka melalaikannya, maka demikian banyak dari mereka yang akhirnya tertimpa dengan berbagai macam kemudaratan, ya, dirasuki oleh para jin dan terkena as-sara', dan mereka berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan pengalaman beliau tatkala beliau senantiasa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau, "Hada khabarun sahihun wa qaulun shadiq." Bahwa hadis ini adalah khabar yang sahih dan perkataan yang jujur. Alimna sidqahu dalilan wa tajrubah. Kita telah mengetahui kejujurannya dan kebenarannya sebagai dalil dan pengalaman. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi falam yadurrani syai'un ila an taraktu. Lalu kemudian aku senantiasa mengamalkannya, maka tidak satu pun yang memberikan kemudaratan padaku sampai suatu ketika aku meninggalkannya. Beliau lalai dan beliau kemudian meninggalkan untuk membaca doa tersebut. Fala daghatni aqrabun bil mahdabati lailan. Maka tiba-tiba aku pun disengat oleh kalajengking. Pada waktu itu, ketika beliau tidak sempat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, fatafakkartu fi nafsi fa idza biqad nasitu an ata'awwadha bitilkal kalimat. Lalu aku pun memikirkan apa yang menyebabkan kenapa aku tersengat kalajengking tersebut. Ternyata aku pun mengingat bahwa aku tadi melupakan untuk mengucapkan doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan salah satu kisah yang dialami oleh seorang alim, Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, yang ini menunjukkan bahwa hendaklah bagi seorang muslim beristi'adah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, sebab itu adalah tauhid wa huwal ikhlasu fil ibadah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan, insyaallah fi waqtin akhar nuwasil ila babin akhar. تفضلوا حفظكم الله.